Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Wajah tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat terkuak ke publik. Hingga kini tersangka belum ditemukan dan masih buron. Inilah foto tersangka IS yang merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim sus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih berstatus buron dan beberapa kali terlihat di pintu kampung hingga membuat warga di Kecamatan 2x11 Kayu, Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ketakutan. Pasalnya, saat terlihat tersangka tampak menenteng senjata tajam. Saat ini warga takut keluar rumah sendirian, apalagi malam hari karena status tersangka masih buron. Kita banyak yang istilahnya sudah merasa takut karena pelaku ini memang kita istilahnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan lagi, udah berlebihan. Kejam ya, Pak? Sudah kejam, jadi itu yang ditakutkan oleh warga, termasuk warga-warga kita yang wanita lah itu, yang lebih menakutkan lagi. Sementara itu untuk pendampingan terhadap keluarga korban, Polda Sumbar juga memberikan trauma healing dengan membuka layanan konseling bagi keluarga korban. Konseling lebih difokuskan untuk ibu korban yang hingga saat ini masih menyimpan luka dan duka mendalam karena kepergian anaknya. Dan trauma healing. Trauma healing akan dilakukan berapa lama nih, Pak? Apakah akan berlanjut atau siapa? Lihat perkembangannya, nanti bisa juga berlanjut atau kalau memang satu kali cukup. Tersangka IS hingga kini belum juga ditangkap, masih buron, Saudara. Bagaimana perkembangan pengejaran tersangka oleh polisi saat ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, selamat malam. Apakah lokasi keberadaan tersangka sudah diketahui saat ini? Ya, Nitya dan juga saudara, untuk hari ini, hari ke-9 pasca ditemukannya gadis penjual gorengan tewas terkubur, itu pihak kepolisian masih melakukan pengejaran dan pemburuan tersangka pelaku pembunuhan terhadap remaja Malang tersebut. Dan sejauh ini, hingga malam ini, hasil pencarian masih nihil. Dan pencarian memang difokuskan di daerah Jorong, Kabau, tempat di mana terakhir terduga pelaku atau tersangka ini terlihat oleh warga. Dan memang hal yang pertama yang menjadi kendala pada hari ini adalah cuaca. Karena sejak pagi itu terjadi di daerah Kayu Tanam. Dan juga pada sore hari juga terjadi hujan. Jadi untuk jejak pelaku memang kesulitan ditelusuri oleh anjing pelacak karena sudah terjadi hujan. Demikian. Warga kan memang mereka mengaku melihat beberapa kali tersangka di kampung mereka bahkan membawa senjata tajam. Apakah ini bisa membantu pencarian polisi? Ya, sejauh ini dari informasi yang didapatkan oleh polisi dari warga yang melihat terduga pelaku atau tersangka ini, personil langsung dikerahkan ke sana, juga anjing pelacak langsung diturunkan untuk mengejar pelaku. Memang pelaku ini seperti yang kita ketahui dia juga merupakan orang yang hobi berburu. Jadi dia ini sudah sering keluar masuk hutan untuk berburu babi dengan membawa anjing buruan. Setiap minggu biasanya dia berburu babi sehingga dia sudah sangat paham dengan lokasi medan. Jadi ketika personel sampai di TKP, jejaknya sudah hilang, dia sudah kabur jauh ke dalam hutan. Demikian, Nitya. Ya, sejauh ini apa saja yang diketahui dari identitas tersangka? Ya, untuk tersangka sendiri sejauh ini sudah diketahui identitasnya secara lengkap oleh aparat kepolisian. Dan dia juga diketahui juga pernah berurusan dengan hukum. Ada 2 kali dia berurusan dengan hukum. Polres Padang Pariaman itu menyatakan bahwasanya sebelumnya dia juga pernah tersangkut persoalan hukum terkait kasus pencabulan dan juga kasus narkoba. Demikian. Apalagi yang bisa dibagikan kepada kami terkait dengan upaya pencarian
tersangka ini, kemana lagi titik-titik yang nampaknya masih menjadi dugaan mungkin tersangka sembunyi? Ya, sejauh ini memang fokus pencarian lebih diintensifkan di kawasan hutan. Sebelumnya memang ada pencarian di kawasan pemukiman, namun karena jejaknya trackingnya itu sudah dipastikan dia masuk kembali ke kawasan hutan, jadi fokus pencarian tetap di kawasan hutan. Pada kemarin malam itu sampai Kapolres dan juga Kasat Reskrimnya bertahan di lokasi hutan untuk membantu proses pencarian. Dan beberapa titik tetap disisir, seperti pondok-pondok ladang, tempat orang-orang biasa menunggu hasil ladang mereka atau menunggu hasil durian ladang mereka, karena di sana itu mayoritas ladangnya adalah ladang durian. Itu pondok-pondok itu disisir satu persatu, pondok-pondok ini disisir oleh warga. Ada oleh pihak kepolisian dan juga dibantu oleh warga. Karena di sini pihak kepolisian untuk memudahkan pencarian itu juga melibatkan partisipasi dari warga, terutama warga yang juga komunitas berburu. Jadi mereka juga sudah paham dengan kondisi medan. Nah, inilah yang dilibatkan oleh pihak kepolisian untuk mempercepat proses penangkapan tersangka ini. Demikian, Nitya. Terkait dengan identitas tersangka, ini sudah diketahui sejauh mana polisi sudah menyelidiki, mungkin mencoba untuk mengontak keluarga tersangka? Ya, Nitya dan juga saudara, perlu diketahui bahwasanya tersangka ini dia merupakan orang yang hidup hanya bersama dengan orang tua laki-lakinya. Orang tua laki-lakinya sudah tua, sementara ibunya dia itu sudah meninggal sejak dia masih kecil. Nah, karena inilah berdasarkan keterangan dari warga sekitar, inilah yang membuat perilakunya jadinya kurang baik. Karena tersangka ini sering ditinggalkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai sopir. Jadi sejak kecil dia kurang pendidikan, kurang dari sentuhan dan asuhan dari orang tua. Demikian, ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes.